Tadi itu saya pengennya ngasih foto. Iya, kalau itu aja. Kalau itu udah Datang yang kenal saya anak tukang menegakkan Citarum Harum. Yang saya hormati, saya banggakan juga Pak Joko dari BPWS. Itu yang paling banyak adalah memang di situ masalah limbah domestik ya, cukup banyak limbah domestik itu berarti rumah tangga maupun masalah stunting ya, kotoran kita ya, termasuk salah satunya adalah bangunan liar yang di atas itu yang ada di padas sungai. Ya itu yang perlu kita tertibkan. Memang itu yang sangat kita prioritaskan. Karena apa saya bilang tadi, ya tentunya dengan jumlah padat penduduk ya, dengan infrastruktur yang juga semakin bertambah, kita perlu jalan inspeksi di situ. Perlu jalan inspeksi untuk mengatasi persoalan secara urgensi atau emergensi ya, kepada mungkin pemukiman yang memang padat penduduk. Contoh apa? Di sungai itu perlu ada jalan inspeksi untuk apa? Untuk perawatan dan pemeliharaan sungai. Sebagai Satgas juga nanti ada peran BBS, ada fungsi peran PU. Ya kita menormalkan lagi fungsi sungai. Jangan sungai disiapkan, dialirkan, malah tidak kita ada perawatan dan pemeliharaan. Malah itu menjadi suatu tempat limbah. Kami BPWS hanya menjalankan undang-undang tentang sepadan sungai, Pak. Sepadan sungai itu diperuntukkan bukan untuk hunian, tapi sepadan sungai ada difungsikan untuk pemeliharaan dan perawatan sungai. Tapi di balik aturan pasti ada kebijakan, di mana dasar itu memang benar-benar logis atau masuk akal. Satpol PP memang punya Perda 9 2019 terkait bangunan sempadan sungai atau bibir sungai dan lainnya. Tentu itu masuk ke dalam zona merah. Nah, kalau sudah masuk ke dalam zona merah, tentu aturannya bahwa bangunan masuk itu harus ditertibkan atau harus ditata. Entah itu penertiban sifatnya, entah itu relokasi, kita tidak terlalu berbicara relokasi ke pemerintah, tetapi lebih kepada penegakan peraturan daerah itu adalah zona merah. Sekarang ini saya ambil contohnya saja, saya mohon maaf ya. Mengambil tanah berarti kita kan mencuri kan? Kalau kita melihat orang di supermarket mencuri, langsung ditangkap, diadili Pak, di sidang. Penertiban. Kenapa kita tidak? Artinya apa? Di situ pemerintah sudah memberikan kelonggaran pada saat itu, pada sampai dengan saat ini. Ya, pada waktunya kita mau tertibkan, ya sudah. Gitu ya. Jadi kalau bilang pemerintah kurang tegas, tegas Pak sudah pemerintah. Kalau tidak tegas, liar Pak, semua. Tidak ada RT, tidak ada RW, tidak ada lurah, tidak ada camat, tidak ada instansi. Ya, tegas sudah. Kenapa? Semua pada aturan dan undang-undang. Itu yang perlu kita balik. Anak sekolah saya bilang masuk BSD, TK, aturan. Berbicara pada kurikulumnya. Kan gitu, nggak ada yang tidak tegas semua itu. Cuman kita kadang-kadang tidak mau. Karena apa? Kontradiksi dengan keinginan kita sendiri. Terbiasa dengan hal-hal yang nyaman, akhirnya kita terlena. Begitu kita tadi. Dadak situasi, kita menyalahkan peran pemerintah yang tidak tegas. Sekarang kita balik. Kalau tadi sampai kurang tegas, oke, saya sekarang menegaskan, saya sebagai Satgas, semua warga yang di bantaran sungai atau di sepadan minta secara kesadaran dan disiplin bisa segera pindah. Bisa? Bisa? Bisa. Nah, oke. Sekarang bisa kan? Bagaimana dengan yang lain? Itu saja kalau kita mau bicara ketegasan dan disiplin. Tapi itu tidak kita lakukan, ya kita secara tahapan sosialisasi kita ingatkan, ya yang sudah berjalan sekarang kita ingatkan, Pak akan kita pakai. Di RW 02 ini adalah batas utara itu adalah kereta api, sebelah timur itu adalah bantaran sungai. Setelah kami tracking, mungkin saya dari tahun 90 sudah di sana, jadi dari barat itu ada kereta api, jadi kita tidak pernah siapapun juga menguasai barang orang lain, apalagi negara. Kami warga semata-mata contoh di barat dari ujung timur sampai barat ini kita kurang lebih sekitar 600 meter itu membentengi untuk aspek keamanan saja Pak. Betul tadi Pak Gus lihat yang saya setuju, jadi tidak ada warga kita untuk menghakimi. Dan sebelah baratnya bantaran sungai, kebetulan Pak itu juga betul. Jadi kalau saya kebetulan punya satu konsep pemerintah yaitu beruang saya itu, jadi kami hampir tiap hari di sana Pak. Jadi kemarin hujan itu jadi antara sungai dengan kalau tidak ditinggikan itu akan imbas. Jadi kami ini yang Pak Joko yang saya hormati juga pernah juga saya juga kalau
apa yang disampaikan oleh warga itu benar. Fasilitas umum pasti kita dukung, Pak. Yang penting aturan-aturan itu harus kita sepakati bersama. Itu aja, Pak. Terima kasih. Kalau aturan sepadan sungai kan ada tuh Pak ya, di permennya itu kan Pak. Memang kalau secara ini 3 meter ya Pak Joko ya? 3-6 meter ya? Kemudian ini dapatnya kurang lebih 12 meter. Sesuai dengan ordonya lah ya, Iya. ordo 2 dengan ordo 3 ya gitu kan. Itu layaknya, tapi dinamika di lapangan kalau memang antara batasan itu sampai 8 meter tiba-tiba berdiri bangunan rumah dan ada sertifikat, ya kita tidak akan ganggu Pak. Tapi begitu di 8 meter ternyata ke belakang tidak ada sertifikat, bisa melebar bahkan sampai bisa 15 meter, bisa lebih Pak. Kita ambil karena kita menyesuaikan. Jadi jangan kita menarik pada tepinya itu sungai, tapi kita mempedomani ukuran yang ada di bangunan pemilik sertifikat. Itu saya, sehingga jalan itu nanti loss untuk kepentingan bersama. Itu yang kita tertibkan di situ nanti, ya supaya dipahami. Jadi kita juga tadi melihat beberapa faktor dinamika, maka nanti apa yang sampaikan ada ini segala macam. Setelah ini tidak lanjut, besok atau kapan kita koordinasi dengan wilayah, kita cek fisik Pak, dari mulai ujung sampai jalan bypass. Apa nih persoalan-persoalan ada, kita bahas lagi dengan wilayah kelurahan, dengan dinas terkait fungsi, baru kita nanti secara bertahapan ada tahapan surat sosialisasi peringatan 1, 2, dan 3. Karena itu juga akan menjadi hak Bapak dan Ibu. Saya yakin kita semua juga akan melihat dan nanti akan ada pengukuran. Kalau memang sertifikatnya sesuai, ya itu yang akan kita akui, tidak akan diganggu-gugat gitu ya. Tidak akan melebihi, tidak akan juga mengurangi kalau sesuai dengan sertifikat gitu ya. Nanti itu akan kita pertanggungjawabkan. Dan saya yakin semua Pak RW juga sudah paham sekali, baik RW 1, RW 2 di Jatisari ini, saya yakin lah akan lebih aman. Dan yang terakhir barangkali dari saya ya, jangan sampai menunggu ada teguran 1-2 lah gitu ya. Secara mandiri saja gitu ya, karena sudah jelas. Kalau merasa saya mah tidak sesuai dengan haknya, tidak punya sertifikat, ya barangkali mangga silakan membongkar dengan sendirinya.